Mulyono harus kena hukuman 6 tahun, 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. 6 tahun memang lumayan lama, Mas Jokowi terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismon tadi, kemudian juga Dr. Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, Dr. Egy Sujana, dan lain-lain di rumah Anda di Solo besok 16 April. Seperti Anda menerima tetamu Anda setiap hari dari berbagai lapisan, tidak usah diterima terlalu lama, ya barangkali 10 menit saja sudah cukup. Ya. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki, titik. Heboh ijazah palsu Anda langsung sirna, ya, udah hilang sama sekali. Nah, kita perlu menggerakkan seluruh energi nasional kita untuk membantu kelancaran program-program Presiden Prabowo agar lebih bisa berkonsentrasi dengan baik untuk membangun kembali Indonesia yang sudah Anda rusak selama 10 tahun. Merupakan tugas yang sudah kelewat berat bagi Pak Prabowo, cukup pelik, cukup rumit, ya, dan seharusnya tidak boleh Anda ganggu lagi. Contohlah para presiden sebelum Anda, mereka begitu selesai mengemban tugas mereka, ya sudah, tidak pernah cawe-cawe lagi agar presiden berikutnya dapat memusatkan perhatian untuk memikul tugas kepresidenannya tanpa diganggu oleh siapapun. Nah, saran saya, terima baik-baik Dr. Rismon dengan kawan-kawan dan tunjukkan ijazah asli Anda. Kalau ini Anda lakukan, Anda bisa lolos dari kemungkinan dipenjara selama 6 tahun. Dalam kutipan berita hukum online pada tanggal 23 November 2023 disebutkan ancaman sanksi berat buat mereka yang menggunakan ijazah palsu. Rusak 10 tahun, masa selama masa kepimpinan Bapak Jokowi nambah. Ya, kalau menyampaikan sesuatu harus mempunyai data, bukti otentik, jangan asal ya coba aja ya. Dan bisa kita lihat segala infrastruktur hasil karya Bapak Jokowi saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini dalam sejarah ya cuman Bapak Jokowi aja presiden satu-satunya yang menginjakkan kaki dari Sabang sampai Merauke. Dan sebelumnya nggak ada ya presiden selain Bapak Jokowi yang menginjakkan kaki ke daerah-daerah pelosok. Masa iya nggak ada satupun hal baik yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Ya, jangan karena satu dua hal lainnya sampai-sampai menutup mata hati nurani kita untuk melihat setitik saja kebaikan seseorang. Ya, memang harus diakui saat menjadi presiden ya pasti jauh dari kata sempurna. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Dan teruntuk Pak Jokowi, ini kalau boleh sedikit kritik buat Pak Jokowi. Dan menurut saya pribadi ada satu hal yang tidak bisa Pak Jokowi lakukan saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, yaitu dimana saat Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, dan menurut data maraknya aksi intoleran terhadap kaum minoritas dalam hal peribadaan, dan banyak sekali ya video-video yang tersebar di media sosial yang dapat kita saksikan. Ya, menurut saya pribadi satu hal ini aja yang belum bisa dilakukan oleh seorang Pak Jokowi saat menjadi Presiden Republik Indonesia, di mana keadilan sosial bagi seluruh Indonesia masih jauh dari kata adil. Dan ini kita balik lagi ke Mbak Amin Rais. ya mungkin pesan saya pribadi teruntuk Mbak Amin Rais dengan umur ya Mbak ya mungkin lebih berlaku bijak dalam segala hal, bahwa Bapak Jokowi akan memproses ke jalur hukum
terkait tudingan-tudingan yang dituding oleh sekumpulan orang-orang yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Wah, Mbak Amin Rais sepertinya cari aman ya. Kok bisa berubah 180 derajat ya? Dan ibarat kata mulai cuci tangan ya. Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Terbaru dengar Bapak Jokowi mengambil langkah hukum dan akan melaporkan sebagian orang yang menuding dirinya ini memiliki ijazah palsu. Dan setelah itu, dan lucunya Mbak Amin Rais ini akhirnya omongannya yang tadinya, yang sebelumnya menuntut dan menuding ke Bapak Jokowi terkait ijazah Bapak Jokowi, ini sepertinya berubah 180 derajat ya. Ya, silakan teman-teman simpulkan sendiri. Ya, mungkin pesan kita ke Mbak Amin Rais, Mbak, ingat umur Mbak. Ya, seharusnya menikmati hidup dengan baik dan benar, bukannya selalu memendam rasa curiga, rasa kebencian kepada seseorang. Dan ini pastinya sangat membuang energi Mbak Amin Rais ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loiset Seriaksam. Oke, akhir kata, see you next video. Bye-bye.